Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lillahi ta'ala wa li tawfil balaya ya kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih bab tentang tawadhu ya. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi. Ayat dari Paris sering dipakai di negeri kita, hampir setiap acara. Hari kita lihat firman Allah, ya ayyuhan nasu, sekalian manusia. Ini inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian min dzakarin wa untha, dari laki-laki dan perempuan. Iki sing nyarat di kitab Riyadhus Shalihin ini, Allah berfirman kepada Adam dan Hawa. Jadi min dzakarin wa untha, Adam dan Hawa, dan seluruh keturunannya terus. Makanya itulah manusia. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian min dzakarin, dari golongan laki-laki, wa untha, dan golongan perempuan. Fa antum mutasawwuna, tafsirnya kalian itu adalah sama kedudukan. Manusia seluruh dunia itu sama kedudukan. Fala fakhara li hadin ala hadin bin nasabi. Jadi kamu itu adalah kedudukannya sama, keturunan karena apa? Dari keturunan yang sama. Manusia saat dunia itu dari keturunan yang sama, keturunannya Mbak Nabi Adam lalu Ibu Hawa. Makanya seluruh manusia di dunia itu sama kedudukannya, karena sama satu keturunan. Empat boe itu bodoh. Saya baca. Jadi karena dari ayah yang sama, ibu yang sama, maka kita ini sebetulnya kedudukannya sama. Maka dari itu, fala fakhara li ahadin ala ahadin bin nasabi. Maka janganlah kalian itu merasa tinggi di antara kalian terhadap orang lain. Luwih rumangsa luwih apik, rumangsa luwih gedhe, rumangsa luwih hebat, rumangsa luwih pinter, rumangsa luwih ganteng, rumangsa luwih dan luwih yang lain dibandingkan yang lain. Dan ini perintah ini buat manusia, nggak peduli agama apapun. Kalian jangan merasa lebih hebat.
karena sama-sama keturunan Nabi Adam, sama-sama memiliki peluang untuk baik, demikian juga peluang untuk jahat. Maka mengenai dalam Quran, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kalau tiba-tiba inspirasi kemaksiatan datang, ya tidak mustahil selevel apapun ya terjadilah berbuat maksiat. Termasuk ini mau diterangin orang yang selevel, orang yang dekat dengan Nabi, namanya Abdurrahman Al-Majam pun akhirnya dia terpaksa akhir hidupnya dalam keadaan seperti itu. Bahkan Nabi mengatakan anjing-anjing neraka, seperti itu kan. Makanya kon nak mau jadi wong pinter, jadi wong ngalim, jadi ojo bisa-bisa ngremehne umur. Soalnya gak ngerti ya Pak Dewi, akhir hidup kita ini seperti apa. Demikian juga Pak, sak bejat-bejatnya awake dhewe, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Ini dua perkara ini harus kita tanamkan dalam hati kita, bahwa kita ini sama dalam kedudukannya di sisi agama. Itu tidak memandang suku, bangsa maupun bahasa apapun di seluruh dunia yang Islam. Tidak memandang bangsa apapun. Bangsa apapun kalau dia taat pada Allah dan Rasulnya ya pasti masuk surga. Bangsa apapun kalau dia ingkar pada Allah dan Rasulnya ya pasti masuk neraka. Itu ketentuan Allah. Dan ketentuan Allah itu jangan dirubah oleh Allah. Maka agama Islam itu tidak terbatas pada suku, bangsa, dan bahasa tertentu. Karena Allah sudah sampaikan bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah diutus Muhammad kecuali supaya memberikan rahmat kepada seluruh alam. Bahkan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Ini manusia. Jadi tidaklah mengutuskan Muhammad kecuali untuk manusia keseluruhannya. Kadang-kadang maaf nih, kita orang Indonesia kadang sudah merasa soleh, orang yang hebat, orang merasa alim. Ada yang lebih alim dari dia. Masya Allah. Kiai koyo ini dulu dia ibadah. Beliau mengupas luar biasa, objektif sekali. Jangan dikira orang Indonesia itu orang yang paling alim. Ternyata setelah beliau keliling dunia, di luar sana itu jauh lebih alim dari yang ada di Indonesia itu puluhan. Ada yang mengira bahwa orang Indonesia itu paling warik, paling zahid. Ternyata begitu kita pergi ke seluruh dunia sana, ternyata banyak orang yang lebih zahid, orang yang lebih zuhud, orang yang lebih warik, itu ternyata banyak. Makanya kita fasilu fil ardi, bertebaranlah kamu di permukaan bumi. Karena ojo-ojo sering dan sampai itu ngelangine ngene nggak kaya iwan. Ngelangine niku ning gone gote kali Judan iki. Ya ruwe kancane iki iwak-iwak. Paling bedhek wis paling gedhe. Paling bedhek. Rumoso paling bedhek iki rumoso hebat. Soale kancane iwak-iwak ngono niku ciri-ciri katul. Jadi kancane iwak gatul. Jadi iwak wader iki rumosane wis hebat.
Makane tak wong niku ojo jadi jago demikian juga jangan jadi jago sak negara. Kalau seperti itu naudzubillah Pak, nanti munculnya nanti bukan sifat tawadhu tapi sifat sombong. Pasti rubul ardi, bertebaranlah kamu di permukaan. Dan ini Pak wader nih Pak, nak gelem kelangi tekan kenjeran kono Pak, terus ning pinggir, kaget mungkin Pak. Tiba-tiba wonggo tiba-tiba. Tak pikir banyu ki ya mung sak ombone kali iki. Rono duh kaget Pak wader iku mau. Wonggo banget tiba-tiba. Didelok tekan Madura. Begitu nyebrang tenggene Selat Madura, mriku lu iwak gede-gede ngono. Kakak. Dereng kelas sik kakak Pak Paus ora ono nang ngono. Kelas sing kakak sing wah iwak niku sing gede-gede niku. Lah gelem begitu nyebrang meneh Pak. Nah itu ning tengah laut kono. Lagi ono. Kita ono iwak gedene gak umum. Semiliar kali dari iwak water. Gak semiliar mbok ya, triliun kali dari iwak water. Seperti itu. Makanya kita ini jangan jadi jago kampung. Maaf Pak, dengan tinggal ini wong niku lak sing biasane sombong. Niku rata-rata jagone jago kelasnya kelas kampung. Cobalah pergi keliling ke seluruh dunia, pasti Anda akan temui. Ini pepatah di atas langit ada langit lagi. Makanya coba mendul jadi tiang itu. Jadi kita ini sama kedudukan kita di hadapan Allah. Waja'alnakum syu'uban, dan kami Allah menjadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa. Syu'uban itu berbangsa-bangsa. Bil fathir ra'si al-qabail. Jadi wa tabaqatil ula wa qabailin tas'abat. Jadi kami jadikan berbangsa-bangsa dengan karakternya masing. Jadi berbangsa-bangsa dan setiap bangsa itu memiliki karakter masing-masing. Jenengan nyuwun sewu ketok iki jenengan kepethuk ning gone Arab Saudi pas haji. Sing wong iki ireng kaya angus. Nah, ning ireng kaya wangus. Pernah kan jenengan nyedek kali wong niku wong sing ireng. Wedi nggih. Wedi, wong menak bengi mengingis sing ketok untune. Wedi. Jadi kan kesan pertama pun pasti takut. Tapi Pak, kalau Bapak Ibu mau mendekati kepada mereka, Masya Allah, ternyata mereka itu hatinya sebening kaca. Teman Pak, akhlak kita jauh Pak dibandingkan mereka. Jauh dengan mereka akhlak. Makanya jangan kaget, saya tidak kaget. Kemarin ada berita kan, ada misionaris dari Prancis dikirim ke mana? Afrika, ke Tanzania. Padahal dia itu posisinya di situ ditahan Pak, sama penduduk pedalaman di Afrika itu ditahan. Tetapi ketika ditahan itu bukan diperlakukan secara istilahnya sadis, secara tidak, diperlakukan sangat-sangat terhormat. Akhirnya dia mau pulang ke Perancis, cita-cita mau memasukkan Islam orang Perancis, teman-temannya, saudara-saudara di Perancis. Nah,
Ternyata Perdana Menterinya yang paling benci dengan Islam itu dikira masih Katolik, Katolik kalau nggak salah dia, masih Katolik. Sudah disiapkan sambutan sedemikian rupa ini jelek deh mlebu Islam. Mau istilahnya dielulukan sebagai pahlawan Kristen, Katolik, Kristen, pokoknya Nasrani. Ternyata sana masuk Islam. Gara-gara apa? Melihat akhlaknya orang-orang itu. Teman Pak, saya beberapa kali Pak interaksi dengan orang-orang yang kulitnya koyo angus sing sampai hidup wedi. Luar biasa Pak. Tutur katanya itu halus, bahasanya itu santun. Dia menghormati orang lain. Sing seneng meneh lho Pak. Suaranya ini wabi-abi Pak. Mulanya memang khas Pak. Makanya Kanjeng Nabi memilih Bilal bin Rabah jadi tukang suara mereka itu khas sekali. Dan itu umum Pak. Mulanya kalau nak kali wong ireng nih nak maca Quran tak rungokne, oh enak Masya Allah. Makanya Bapak sekali lagi jenengan kalau ketemu orang jangan terkesan dengan casingnya. Kadang-kadang casing itu wayu Pak, wayu. Tiba kelakuannya cengkel. Mulanya hati-hati nih, hati-hati enak sih bujang malah enggak ono ya soleh kabeh. Nek cek bujang hati-hati. Oh, bujang gitu. Golek bojo terkesan kalau casingin jelek ketek jerone. Remok kabeh. Dan itu. Jadi Allah menjadikan setiap bangsa dengan karakternya masing-masing. Dan ternyata ajib ya sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh para nabi, dan itu ada sifat-sifat mulia dari Allah SWT itu terdistribusi ke seluruh manusia dengan berbagai macam karakter. Oh Jepang ya ngoten karakternya luar biasa, jauh Pak kita. Insyaallah orang sana orang yang paling taat dengan hukum, taat dengan hukum. Ternyata orang nyolong, Masya Allah. HP ditinggal geletak nih jadi mobil, orang ada nyolong. Mobil Lamborghini sing konflik nih dibuka dukure diparkir nang ngene ngarepe omah iki ono pagere ya rene wong ngode-ngode ning kene macam-macam wis digembok lah wis anu aja meneh kok Lamborghini sepeda motor beat ditinggal gak sampai 5 menit lah kok wis melayang mriki Masya Allah payu jadi mboten menit ukurane Pak detik. Masya Allah Indonesia ternyata lebih canggih dari Jepang ternyata. Teknologi permalingan tapi Pak orang Indonesia terus Pak itu pun di mata orang-orang asing, orang luar negeri, orang Jepang, mereka pun masih istilahnya ya salut lah, ada sisi kebaikan juga dari orang-orang kita. Masya Allah. Nah Pak orang Indonesia kalau di Jepang itu terkenal dengan apa bisa mengikuti ritme kerjanya mereka. Itu orang Indonesia itu bisa mengikuti ritme kerjanya orang mereka. Terus nurut orang Indonesia jarang banggil. Ya ono sing banggil situ loro. Itu mereka. Makanya setiap karakter itu punya, setiap negeri punya karakter masing. Beberapa waktu lalu ada tamu ya
mengajar di tempat saya, orang Belanda, orang Belanda. Dari Belanda, saya bincang-bincang sama beliau orang Belanda. Orang Belanda ini masih kafir, tapi beliau jadi dosen di Dubai, di Universitas di Dubai sana, sebagai profesor apa namanya jenenge ngarani dosen tamu ya di sana, di profesor di sana. Itu dia itu terkaget-kaget karena dia ini sebagai technical assistant universitas terkemuka di Dubai, maka dia bisa mengakses kepada Syekh siapa itu yang penguasanya Dubai. Dia itu terkaget-kaget. Kenapa terkaget-kaget? Ya itu pertama masuk terkaget-kaget. Jadi kalau makan jadi terkesannya makan. Nah, orang Eropa kan mangan itu ya jiko dewe kadang ngoten. Dan ini Syekh sinten niku Maktum lho sinten. Niku belum sehnya, Pak. Ini menterinya, menteri pendidikannya. Itu kalau jamuan makan, Pak. Menteri sitok iki sing ladeni wong 5. Jadi satu menteri sing jikone lap dhewe, sing jikone ngombe dhewe, sing jikone dhewe. Dan ini tidak ada di Eropa. Malah dia terkaget-kaget begitu melihat budaya di sana. Wih super ini ning kono ning gone Dubai jenenge raja wis karek lungguh tok. Tapi dia sangat terkesan sekali. Jadi dia pun diperlakukan dengan luar biasa. Karena dia mendampingi menteri, dia pun juga mendapatkan pelayanan. Dia pun dilayani juga oleh 5 orang. Dan ketika jamuan makan terkaget-kaget ya gunung Pak, segone enek sapi ini sapi bakar nampan ditekek ngarepe. Boten redus Pak, pedet bakar niku. Utuh. Ya itu. Jadi kita Pak, berinteraksi lah dengan manusia seluruh dunia, walaupun agama apapun. Nanti kita akan menemukan Pak kebaikan mereka semua. Maka kita bisa ambil pelajaran. Kalau kita nggak mau bergaul Pak, tuh karakter kita tidak akan terbentuk. Dengan kita bergaul seperti itu, nanti kita akan memahami. Nanti Allah menjadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku. Jadi bangsa ini di bawahnya adalah suku. Jadi beberapa suku membentuk bangsa. Ya itu memang desainnya Gusti Allah. Terbentuknya suku, kemudian mengelompok menjadi sebuah bangsa, maka itu juga desainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qabaila hiya tunasyibi katamim mimudhar. Contohnya ini ya, seperti kabilah Tamim ini dari ketua sesepuh-sesepuhnya Mudhar. Ya itu memang seperti itu. Jadi dari suku itu biasanya memang dari dinasti. Kebanyakan memang suku itu terbentuk dari dinasti. Jadi akhirnya membentuk satu bangsa, termasuk bangsa Israel. Itu dari keturunannya Nabiullah Yakub alaihi salam. Itu contohnya begitu. Sekarang di Indonesia juga lagi tren, ada keluarga, grup WA Bani siapa, itu lagi tren di negeri kita ya. Jadi setiap tahun ada halal bihalal.
Itu nanti lama-lama membentuk satu kelompok suku, untuk suku tertentu. Dan nanti dari bani-bani itu akhirnya mengelompok menjadi satu bangsa. Itu semua yang menciptakan adalah Allah. Kemudian yang paling penting lita'arofu ayla ya'rifu ba'dukum ba'dun la tafakharu. Nah ini kalimat ini gitu Pak, tolong diperhatikan. Lita'arofu, Allah menciptakan manusia itu dari laki-laki perempuan, dari bangsa-bangsa, dari suku-suku. Lita'arofu itu supaya kamu saling mengenal, saling kenal mengenal. Kalimatnya sederhana, saling kenal mengenal. Artinya apa? Lita'arofu itu supaya kamu mengetahui dia, dia mengetahui kamu. Ini gitu Pak, Masya Allah. Jadi kalimatnya supaya kita mengetahui, memahami orang. Ojo dipedot apa? Illa apa? Orang ini kan li ta'arofu, bukan li arofu. Bukan li arofu. Sekarang rata-rata orang mengamalkan ayat ini ta'i hilang dalam prakteknya. Li ta'arofu dibuang ta'i jadi li arofu. Akibatnya nopo bahaya. Sing sering kan kon niku ngerti nono aku kok. Tapi aku gak mau mengerti orang lain. Kadang-kadang suami istri lho Pak. Niku ngoten niku. Dik, sampean kok ngerti nono aku to, Dik. Sing lanang niku lho. Tapi sing lanang gak gelem mengerti sing wedok. Kita ini kewajibannya dua sisi, Pak. Dua sisi. Kita berusaha mengerti kepada orang lain, kemudian kita juga mengerti diri kita sendiri. Sing sering saat ini ngoten, Pak. Orang itu menuntut supaya mengerti dirinya, tetapi tidak mau mengerti kepada orang lain. Kalau kita ini mengerti orang lain, Pak, hidup ini enak. Hidup ini enak. Saya ini soalnya gak gelem mengerti orang lain. Ada orang emosian. Ini kalau mengerti dia karena dia memang emosional, ya memang karakternya seperti itu. Ya sudah, saya memaklumi. Soalnya watak menungso niku nak ngendikane para alim. Nah enek gunung iku pindah, iku iso dipercaya, tapi nak kelakuane menungso pindah iku gak dipercaya, Pak. Gak kena dipercaya. Soalnya niku jadi ini mau gawan sampai duwe arek anak ya emosian anak. Sampai ketahui lah, tahulah bahwa dia ya memang karakternya seperti itu. Ulo ini bolak-balik ngeluh terus terang, Pak. Jenenge sekolah ngadepi anak. Wong tua niku, Pak, seringkali memaksakan karepene nggone anak. Nembe kok ndek wingi. Masya Allah. Iki akhirnya terpaksa dicutikan, cuti. Kalau di tempat kami kan begitu. Nah gak lulus ya cuti, sistemnya paket. Harus ulang tahun depan, balik meneh ganti lagi ya. Begitu, nggak bisa lanjut ke semester berikutnya. Protes. Saya sudah hati gak enak. Jogja ini sing sekolah bapaknya apa ibu? Boke. Lah tibake tenang. Kula tersih mamang ndek wingi kula lacak iki jane anake sapa to aku. Sumpah. Ketemu datane oh anake bulan bin bulan wis.
bareng kula suluh tenan iki sing sekolah bawa dipeksa anake. Akibatnya apa? Orang tua nggak mau mengerti kepada anak. Biarlah, saya berkali-kali, biarlah anak itu tumbuh kembang dengan dirinya sendiri. Dalam arti diarahkan, bukan tumbuh kembang di dirinya sendiri terus dijani, tidak seperti itu, Pak. Kita lihat, Pak, ini memang ya, ini jadi wong tua niku kudu belajar ilmu psikologi. Tapi ini Pak, sebetulnya ilmu semacam ini Allah ilhamkan kepada kita dan itu manusiawi sekali. Awake dhewe lho Pak, gumbul karo anake dhewe niku mulai bahaya. Niku lho, oh arek iki watake emosian. Sing iki areke nurut. Sing iki areke iki senengane napa mbanggel karo wong tuwa upamane ngoten. Dan itu wataknya masing-masing. Kita cari, kita berusaha memahami anak-anak kita supaya apa? Kita arahkan. Demikian juga Pak niki arek niku bakate dhewe. Seringkali nyun sewu Pak wong tuwa niku, wong kecenderungane wong tuwa sing pinter disubya. Sing goblok jarno apa kadang-kadang dinyek dibanding-banding nih karo cacahe. Niku mboten bener niku, merusak kepribadian anak. Keduanya sing dilem-lem niku ya rusak. Napa? Sombong dadi. Sombong dadi. Sing napa sing dietrek-etrek niku dadekno pinter. Berarti jenengan wong tua sudah bertanggung jawab menghancurkan masa depan anak. Mulane niki ndidik anak mboten gampang. Makanya ketika anak bangkil kali jenengan, ojo langsung jenengan nyuwun sewu, kok dadi wong tua niku ojo sumbu pendek. Titik dhuwur, titik dhuwur. Makanya terutama ibu, nah ibu ini masya Allah, tapi niki nak neng omah kerja sama gitu. Nah ibu ini ku sumbu pendek, bapaknya kudu sumbune sing dawa. Ucap-ucapnya kudu dawa sampai. Sebaliknya ngono, nah bapaknya sing sumbu pendek, ibuke kudu sumbu dawa. Niki kerjasama Pak, untuk memahami anak-anak kita supaya anak kita bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Gak mesti Bu, bapaknya grabiak karo wong, ibuke grabiak, anak-anake belas mengo era karo tanggane. Niku nggih ngoten niku memang. Makanya saya pun mau dicaci tetangga. Ya anak itu ini. Kalau saya pun ikhlas. Kenapa? Karena memang wataknya seperti itu dan sekarang masih dalam masa pembentukan. Berusaha kita memahami orang lain. Coba nih jenengan ngebersani dhewe. Wingi bola-balik kula critane. Zaman dunia ini lagi wong loro tok, ibu Adam, ibu Hawa karo Nabi Adam. Duwe putra lho, ya ana enek sing kaya Qabil, ya ana sing kaya Habil. Lahir ceprot lho nggih. Padahal menungsone waktu niku ya lagi sithik, mboten namung sithik-sithik banget. Nabi Adam niku anak pertama Qabil, anak kedua Habil. Ya ngono ya iso mateni adike. Kita berusaha memahami. Makanya potensi-potensi buruk itu jenengan makanya jadi orang tua, latihlah yang bijaksana. Orang akan bijaksana kalau orang itu mampu memahami orang lain. Ya semangat ya kelakuan kita pahami sehingga kita cari selahnya untuk berkomunikasi. Biasakan Pak niki jenenge komunikasi. Kadang Pak kita sekali
dipendel karo wong iki langsung sering saumur urip. Sering ini. Padahal loh Pak, dia mendel kepada kita, mencaci kita, menghina kita kan sekali kan. Padahal saya yakin di balik dia kelakuan ekonomi masih ada kebaikan di mana. Nanti kan Nabi Isa pernah melampah kali santri ini, orang kaum Hawariyin melampah, begitu melampah, dan asu mati, asu mati, ireng rupanya. Oke. Mau takoni santri ini, santriku, lihatlah kepada anjing ini. Apakah ada kebaikannya di anjing ini? Semua santrinya ngomong nggak ada, weh, sama Nabi Isa nggak ada baiknya belas. Wes batang, asu, ireng, elek bisa, mampu bisa, badem bisa. Akhirnya Nabi Isa pakai tongkat. Dibuka mulutnya, lihatlah mulut dia ini, giginya masih putih. Ternyata Pak, saelek-elek menungso itu ada kebaikan. Dan kita tidak tahu Pak, seringkali begitu. Sekali kepakon wis kapok jin kawur. Ojo sampai ngoten Pak. Berusahalah, gali lagi sampai kamu mendapatkan kebaikan dia. Dan nangis ini Pak, masya Allah, urip niku lho enak. Bahkan kita pergi ke seluruh dunia di belahan bumi manapun, karena yang kita cari kebaikan, pasti kamu akan mendapatkan kebaikan dan kamu pasti juga diterima oleh masyarakat di tempat itu, di seluruh dunia. Makanya, masya Allah, makanya kita tunggu di bawah Pak, berusaha bergaul dengan orang-orang multi etnis. Dan ternyata Pak, kesimpulan saya bergaul hampir dari seluruh benua ya, dengan berbagai macam bangsa, karakter, warna kulit, budi bahasa, bangsa, ajib. Kesimpulannya juga satu aja kok. Ternyata orang itu nggak mau Pak kalau disakiti hatinya, nggak mau. Yang kedua, seluruh dunia orang itu kalau dipuji senang. Sak donya iki Pak, orang itu kalau dipuji itu senang. Itu begitu. Walaupun ekspresi kesenangannya itu berbeda-beda. Makanya kita juga nggak boleh berlebihan di dalam memuji orang lain. Itu begitu. Di seluruh dunia pun juga kalau memuji berlebihan ternyata juga tidak etis. Itu begitu. Puji sekedarnya. Itu begitu. Jadi dulu lita'arofu itu seperti itu. Okay? Berusahalah kita nomor satu memahami orang lain. Nah di keluarga suami berusahalah memahami watak istri berusahalah memahami watak suami. Niki nyun sewu, nak wong model egois, senengane ya itu pahamono saya. Dia tidak mau memahami orang lain. Niki watak-watak egois ngeten iki harus dihindari. Terutama nyun sewu nggih, kula mboten ngarani tiyang setri niku kata-katae ngeten iki. Wong lanang napa mboten nggih padha wong lanang, tapi porsine niku perempuan biasanya lebih banyak. Kenapa begitu? Ya memang Gusti Allah dadakne ngeten. Allah menjadikan seperti itu. Ben imbang. Semua ada manfaatnya. Makanya bapak-bapak berusaha memahami ibu-ibu, nah ibu-ibu juga berusaha memahami bapak-bapak. Demikian juga kita dua orang tua berusaha memahami anak-anak kita. Demikian juga nanti kalau kita berusaha memahami anak-anak kita, nanti lama-kelamaan anak-anak akan bisa paham, mau memahami kedua orang
mertuanya. Dan ternyata inilah sebenarnya rumusnya satu, sayang. Rumusnya cuma satu, supaya memahami orang lain. Itu sabda Nabi, irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, yang di langit pasti sayang pada kalian. Wis kuncinya di seluruh dunia itu kasih sayang. Mulane enten wong tanglet iki nang keluarga kok gegeran mawon. Sampeyan tak tes no gelem ora. Ya bulan saya. Ceklen iki nek ulo ceklen. Nah sampeyan yang kelulo. Iku insyaallah nek kon berhasil nyekel ulo sampeyan iso nyekel bojo sampeyan. Nah sampeyan urung lulus urung wani nyekel ulo berarti sampeyan gak iso nyekel bojo sampeyan. Makanya nak wong ngipi dicokot ulo, makanya katanya oleh bojo. Jadi wong itu ni kaya, monggo tiga aja bu, betul. Napa Pak? Kunci ini nyekel ulo niku ben boten nyatek niku dengan kasih sayang. Ojo pisan-pisan jenenge emosi. Itu di situ Pak. Tapi juga ojo dijarno, nek dijarno nyatek temen Pak. Tapi dengan kasih sayang ular itu Pak. Nanti ular itu kalau kita pegang dengan kasih sayang, maka kerenge ulo itu akan menjadi bempere sampeyan. Tetapi nak sampeyan gak iso nyekel niku kerenge ulo tambah nyatek sampeyan. Jadi bapak-bapak aku tambah seneng dicakot. Wah, repot ini. Ibu, jadi kasih sayang Pak kuncinya. Makanya istilahnya itu power of love gitu. Jadi cinta dan kasih sayang. Maaf bukan cinta nafsu loh ya. Kalau cinta nafsu itu bukan kebaikan tapi kehancuran. Kehancuran. Karena kamu kalau cintanya itu nafsu, syahwat, itu biasanya yang terlihat adalah outer beauty. Kecantikan casing, bukan inner beauty, bukan karakter, bukan akhlak. Itu kalau nafsu. Makanya ngomong oke, itu pacaran misalnya, pacaran ini bukan oleh dalam Islam tidak ada pacaran. Jadi pacaran itu yang dipahami itu rata-rata adalah outer, Pak, casing. Wis wong lanang sak jagat iki lho Pak. Kelakuane wong lanang niku ngeten niku lho Bu. Sing didelok sing terkesan wong lanang itu pertama isine apa kesinge? Kesing, Pak. Wayu ngono waduh mripate wong lanang lho langsung melotot niku sipate wong lanang. Mas yo Pak Anies lho. Iya. Mas iso niku ngoten niku Bu. Iki suatu kenapa? Ya itulah kelemahan dari laki-laki. Nah perempuan mau gak ngono, ya orang luwe lah. Makanya kita jangan terkesan cinta itu jangan cinta yang nafsu, tetapi cinta yang beserta dengan cinta itu namanya kasih sayang. Kalau kasih sayang itu tidak hanya inner beauty tapi mencapai tidak hanya outer beauty ya, kecantikan yang di luar, tetapi mencakup kecantikan bagian dalam, akhlaknya, sifatnya, karakternya, masya Allah. Ternyata di balik istri yang galak itu luar biasa. Apa? Mendidik anak-anak untuk
disiplin. Contoh begitu. Oh, wong itu galak ini tiba penting. Akhirnya Pak anak bisa tegas. Itu seperti itu. Coba ndak terlalu dilus-lus ning omah ngoten nggih. Oh, wae sabar ono. Anake lho Pak, iki lah nek dilus-lus atau padahal dia nanti akan berhubungan dengan dunia luar, menghadapi kenyataan di luar sana lebih keras lagi. Makanya ngeten-ngeten iki enek gunane dhewe. Nggih. Enek lading gunane, nek lading ya kudu lawane kudu ana langgese, ana telenange. Nek enek telenange lah ya enak. Ojo telenang kabeh, nek telenang kabeh sampean gak iso iris-iris iku. Makanya semua itu biasanya anda atos ya ana empu. Niki pasangan Pak Atos karo empu. Landhep karo ketul. Niki memang pasangan. Nak landhep kabeh, oh bubar. Makanya ini ta'aruf ngoten niku nggih. Jadi kita pahami orang, berusaha kita kemana saja berusaha memahami orang lain. Kalau kita berusaha memahami orang lain, nanti otomatis orang juga akan berusaha memahami kita. Tetapi kalau sampean pergi kemana saja, mindset atau pikiran yang ada di otaknya, bagaimana orang memahami saya, sampai elek manusia tidak akan memahami sampean. Sampai kapanpun orang tidak akan memahami sampean. Dan sampean juga tidak pernah memahami orang lain. Makanya kunci utama awake dhewe dikerekne Pak. Kemana saja kita pergi, di rumah, di kantor, di pasar, pergi keliling seluruh dunia, berusaha memahami orang lain. Nanti orang lain pasti akan memahami kepada kamu. Makanya perintahnya Pak, sayangilah satu arah Pak. Irhamu man fil ard. Jadi bukan istarhamu, tidak, tapi irhamu. Perintahnya begitu. Artinya berusaha kamu menyayangi siapapun. Kalau kamu seperti itu, yarhamkum man fis sama, yang di langit akan menyayangi kalian. Ngoten Pak. Lah niki litarohu. Terus ujungnya Bapak, kenapa kok kamu harus memahami orang lain? Ingatlah, inna akramakum indallahi atqakum. Niki sing paling pokok, paling penting. Coba diilangi Pak. Orang yang paling mulia di sisi Allah, dialah yang paling bertakwa. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukan orang yang paling pintar, bukan. Bukan orang yang paling kaya, bukan. Orang yang paling jabatannya paling tinggi, tidak. Ini Pak, kita belajar memahami orang lain, tapi catatannya di belakang ayat paling belakang ini Pak, bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Makanya kita ketika kita menjadi orang pintar, tidak meremehkan kepada orang yang bodoh, karena bisa jadi yang bodoh itu lebih bertakwa daripada yang pintar. Banyak seperti itu. Wong niku lho nek pinter ngaji kitab ngeten iki. Niku biasane Pak. Biasane tahu celah hukum. Nek sing bodoh diomongi iku haram ngono kuwi ya wis wedi. Nek pinter digoleki. Enten celah hukum, makane wong pinter niku masyaallah bahaya. Makanya jangan merasa aman kalau pinter. Kita tidak tahu, justru yang bodoh kadang-kadang lebih bertakwa. Demikian juga, yaitu tadi. Jadi yang paling mulia di sisi Allah, dialah yang paling bertakwa. Nah, boten minder kita. Kita seringkali Pak, ayat yang di belakang ini tidak pernah kita masukkan ke dalam hati kita Pak. Akibatnya berhubungan dengan orang itu minder. Ngadepi wong luwih pinter minder, gak punya nyali. Ngadepi wong sing luwih sugih
minder. Padahal yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling kaya tidak ono. Nah, wong ngeten iki, Pak, orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling bertakwa, maka ngadepi wong sugih mboten bingung. Mboten minder. Masih teko nggawa Lamborghini Aventador apa sing nggawa Bugatti Veyron. Mboten minder. Kenapa? Karena itu bukan simbol kemuliaan. Kemuliaan di sisi Allah dialah yang paling bertakwa. Ngadepi rojo itu mboten minder. Karena apa? Kemuliaan manusia bukan pada kerajaan. Yang paling mulia si Allah ialah yang paling bertakwa kepada Allah. Bahkan wong niki, Pak, ternyata betul, Pak. Orang yang sangat-sangat takwa itu biasanya tersembunyi. Kalau kita pergi ke seluruh dunia, Pak, Masya Allah, kita akan temukan ternyata luar biasa orang-orang yang memiliki akhlak yang tinggi, orang yang memiliki amaliyah yang tinggi, Masya Allah, orang yang memiliki kedekatan pada Allah yang sangat tinggi. Itu banyak sekali. Maka kita bisa memahami dan sampailah pada pemahaman bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka saya, kalau ada orang yang sangat takwa, barulah kita berupaya nyontoh. Makanya dulu sahabat kan begitu, ada si fulan itu ahli surga, si fulan itu ahli surga, diumumkan Nabi itu 3 hari berturut-turut. Akhirnya, Pak, pengen mengenal. Supaya apa? Supaya bertakwa. Siapa? Sayyidina Ali. Akhirnya jalur nginep ning ngono 3 dina 3 bengi. Nginep ning omah direwangi supaya paham sama kehidupan dia. Kok diumumin Nabi Ali surga? Begitu 3 dina didelok ya ora ana apa-apa. Padha ae amalane. Bahkan luwih apik aku korban. Ternyata begitu setelah 3 hari dia tanya, sampean niku jare Kanjeng Nabi kok ahli surga ping 3. Aku iki saurunge turu, kabeh wong sing berbuat salah kepadaku pada hari itu saya sudah maafkan semua. Kemudian yang kedua, saya itu sangat senang kalau tetangga saya itu mendapatkan nikmat. Gak ada rasa iri belas di dalam hati. Langsung ringki singane. Nah, tadi itu, Pak, berusaha memahami orang lain dan berupaya untuk mencapai predikat takwa seperti yang dimiliki orang lain. Itulah yang paling. Untuk apa? Pengen mendapatkan kemuliaan di akhirat. Jadi kita bergaul dengan siapapun jangan lupa niatnya bukan mencari kemuliaan dunia, tapi carilah kemuliaan kamu akhirat. Saya nanti minggu depan yang berikutnya bab tentang kita tutup atau ada yang tanya? Kita tutup baca dengan tulis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Apanya? Ya nggak apa-apa. Nanti kalau sudah sehat nggak apa. Pokoknya kapan saja kamu mau mulai ya langsung aja di sini. Nggak apa-apa.